Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Kita lanjutkan kajian kita surah Ar-Ra'd ayat 15, 16 nih. 2 ayat saja, cukup panjang. Monggo Bapak Ibu disiapkan Al-Qur'annya atau aplikasi HP-nya, surah Ar-Ra'd ayat 15, 16. Sudah siap? Sabar Bu? Sudah Bapak? Monggo Pak Pol dipandu biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي أم هل أستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tadarus kita, doa kita selalu moga-moga kita semua yang membaca, yang menirukan, yang mendengarkan, kita dan semua keluarga moga-moga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik Bapak Ibu, masih melanjutkan
kajian tentang tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebelumnya kemarin Allah menyatakan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita umat manusia. Allah yang Maha Agung, Quran yang diturunkan ke agung. Kemudian keagungannya dibuktikan. Allah memproklamirkan, Allah memperkenalkan dirinya. Dengan apa? Menunjukkan kepada kita semuanya bahwa semua yang kita lihat, yang di langit, yang di bumi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di langit? Ada langit, ada matahari, bulan, bintang, awan dan hujan. Semuanya ciptaan Allah. Yang di bumi ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, bumi yang terhampar luas, dan semua pergantian siang malam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kemarin ada kilat, ada guruh, ada halilintar, semuanya bersujud bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keagungan Allah yang Maha Agung. Nah, hari ini Bapak Ibu dilanjutkan. Ini sebagai kabar pada kita agar kita bisa membaca dan merenungkan, oh ternyata yang bersujud tidak hanya kita manusia. Yang diperintah sujud tidak hanya kita manusia. Karena langit, bumi, seisinya semuanya bersujud pada Allah. Karenanya aneh kalau ada manusia yang terbaik ciptaannya justru membangkang, tidak bersujud. Apa itu sujud Bapak Ibu? Nanti kita jelaskan dalam tafsir. Selanjutnya Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita semuanya dengan membuka akal cakrawala pikiran kita. Menyatakan bahwa apakah si buta itu sama dengan orang yang bisa melihat? Pertanyaan. Itu sanepo Bapak Ibu, siapa si buta itu? Siapa yang orang melihat itu? Dan apakah kegelapan itu sama dengan terang penerang? Berarti jawabannya tidak sama. Tapi kemudian Bapak Ibu dikatakan, kok ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah dijadikan sebagai sembahannya, padahal mereka itu apapun Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memberi manfaat dan juga madarat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya dia nggak bisa. Dan kok disembah? Nah, kok jadikan apa? Pelindung. Aneh. Tapi faktanya itu ada Bapak Ibu. Faktanya ada. Menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal membela dirinya dan tidak bisa, apalagi yang menyembah. Bapak Ibu, maka terakhir sembahlah Allah yang Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar, Zat yang Maha Esa, yang Maha Qahhar, perkasa. Itu tadi kira-kira Bapak Ibu ringkasan
kajian kita pagi hari ini 2 ayat 15 dan 16. Monggo dibaca lagi Pak Rizpul ayatnya. Yang baca terjemahnya siapa? Lanjut sekarang Bapak boleh ya. Bapak Ibu mohon nanti kita doakan Bapak Abang dan Ibu keluarganya hari ini sedang berduka karena adik beliau Mbak Wiwi meninggal semalam. Nanti jam 10 dimakamkan. Tadi subuh saya sudah ke sana, tadi Bapak Ibu kalian ngasih hari ini. Jadi kita doakan bersama. Mbak Diani Dewi, Mbak Wiwi. Jadi kakaknya Mbak Indah yang sudah di dalam sana. Monggo Pak Bul. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Dibaca yang pertama, ayat pertama 15 dan terjemahnya. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Ya. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula. Ya. Bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Ya. Walillahi dan kepada Allah. Kepada Allah. Yasjudu bersujud. Apa yang bersujud? Man, apa saja, siapa saja. Bisamawat yang di langit, wal ardi dan yang di bumi. Mereka bersujud baik tau'an karena kemauan sendiri, taat, patuh, au karha atau mereka sujud karena terpaksa. Bahkan yang sujud ibu bapak tidak hanya aslinya, termasuk wabilaluhum, bayang-bayang mereka, bayang-bayang kita, bayangan jenengan ibu semuanya bersujud. Apa tafsirnya? Nanti kita jelaskan. Kapan sujudnya? Bil ghudwi wal asal. Di waktu pagi dan asal petang. Subhanallah Bapak Ibu ya. Baik. Kemarin ayat sebelumnya yusabbihu bertasbih. Betul? Bertasbih. Hari ini yasjudu bersujud. Pertanyaannya, apa bedanya bertasbih dan bersujud? Kaidahnya mengatakan Bapak Ibu, ada yang khusus, ada yang umum. Yusabbihu khusus tasbih, yasjudu sujud umum. Yang khusus itu bagian pada yang umum. Sebab kalau sujud nggak hanya tasbih,
tasbih khusus. Tapi juga ada tambahan. Ada tasbihnya, ada doanya, ada hamdalahnya, ada takbirnya. Ya. Itu sujud. Di sujud lebih umum. Tasbih khusus. Karena kemarin sebelumnya yusabbihu bertasbih. Kali ini yasjudu bersujud. Ya. Lillahi kepada Allah yasjudu bersujud. Napa niku Pak sujud Pak? Maknanya sajada yasjudu sujudan. Artinya merendahkan diri. Apa Pak? Ya, merendahkan diri atau menghambakan diri. Apalagi bahasanya, Bapak Ibu, manusiawi ya, artinya hal yang lumrah. Termasuk manusia merasa lebih. Karena tadi kelebihan akalnya, kelebihan fisiknya, yang ganteng, yang cantik, kelebihan ilmunya, kelebihan hartanya, jabatannya, banyak kelebihan. Alhamdulillah, itu anugerah Pak. Alhamdulillah. Hanya kalau kita hanya melihat, merasa dengan kelebihan yang dimiliki Bapak Ibu, seringkali lupa. Seringkali apa? Lupa. Karena lupa, biasanya Pak menjadi sombong. Jadi apa? Sombong. Ya. Ini poin penting Bapak Ibu. Karena lupa, biasanya menjadi sombong. Karenanya harus ada wahana, sarana, bahkan waktu kapan orang itu suka nggak suka harus merendahkan diri. Suka nggak suka harus merendahkan diri. Serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Bapak Ibu, ini pun pengalaman pribadi ya Pak ya. Pengalaman hanya dari kita semuanya Bapak ya. Ada yang cerita gini Bapak Ibu, aku mau sholat jadi orang Afrika. Kapan itu Pak? Waktu Mekah ya. Halo Bu, betul? Ya, wah, sholat jadi orang Afrika Bu. Menghindar Bu, milih. Ah, boleh sing putih-putih kayak wong Turki kayaknya. Wong Arab nih, wong Hindu. Alhamdulillah duduk plek. Duduk Mak, plek. Nah, pengalaman Bu, tahu-tahu Pak Bu, Masya Allah. Permisinya juga aneh. Kenapa langsung pegang kepala? Set. Betul Pak? Ya? Bukan nyolek, enggak Pak. Langsung kepalanya langsung dipegang. Langsung makhluk duduk sebelah kita. Bagus. Pengalamannya. Ya Allah bagus. Ini kepeksa kayak ini. Kepeksa. Ini contoh Bapak Ibu ya. Itu pengalaman. Ya. Kalau nggak gitu Pak perasaan tadi. Ini kita mau orang biasa ya. Kayak apa yang punya jabatan. Kayak apa yang punya kekayaan Bapak Ibu. Betul nggak Om?
Masalah orang kaya raya kalau miliarder, halo, beli paket 1 miliar. Paket apa maksudnya? Paket haji lah, plus. Betul Bapak Ibu? Ya, paketnya karena kaya, boleh waktu itu dia, gitu. Ya haram Bapak Ibu masuk. Tawaf, sa'i, nunggu jamaah tadi. Bisa milih-milih. Ya nggak bisa. Sudah milih betul tanpa milih, duduk aman kiranya. Gak lama tadi Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, manusia dengan segala kelebihannya yang itu semuanya karunia Allah harus diingatkan. Wahananya apa? Ya sujud. Serana ya sujud. Bahkan tidak jarang yang sujud maaf di bawah apa Pak? Halo Pak? Di bawah siapa? Pantatnya. Maaf ya Bu ya. Itu kan. Masa kita mau mundur? Di sela-sela telapak kaki mereka. Betul Pak? Bisa. Bisa salah. Bahkan nggak jarang Bapak Ibu, kepala kita nyundul. Nyundul apa? Rasa seteru. Subhanallah Bapak Ibu. Itulah sujud. Apanya? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Itu baru makna sujud ya. Ya. Kenapa ada sujud? Itu filosofinya kan Pak, agar manusia itu ingat bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Sekalipun dengan jabatannya, kekayaannya, apalagi yang lain sama. Semuanya yasjudu lillah. Walillahi yasjudu. Hanya kepada Allah bersujud. Jadi merendahkan diri hanya kepada Allah. Apa yang bersujud? Man fis samawati wal ardh. Apa saja, siapa saja yang ada di langit, yang ada di bumi. Ibu Bapak, huruf man ya. Kemarin ma. Yusabbihullahi ma fis sama. Ada ma, ada man. Dua kata ini Bapak Ibu kadang maknanya sama. Ma yo man, man yo ma, sama. Dua huruf yang maknanya sama. Tapi pada umumnya dibedakan, yang ma itu untuk yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Itu ma, barang. Man itu yang berakal. Pada umumnya demikian Bapak. Dan kalau ada orang yang ngetok pintu, halo, apa Bu? Ditanya man. Nah, karena pasti orang tuh ngetok pintu masa orang lain. Apa bertanya man? Bukan ma. Rap man. Siapa? Oh berarti orang yang berakal, manusia. Tapi kalau Pak geludak, ma apa? Bisa jadi mangga tangganya sebelah jatuh Bapak. Ya. Ini baru fokus ya Bapak ya. Dikatakan man. Padahal maksudnya ya semuanya yang nggak berakal, apalagi yang berakal. Semuanya bersujud pada Allah, baik yang di langit atau yang di bumi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Allah banget di koman. Allah mengingatkan, wahai manusia, wahai ibu, bapak jamaah pengajian, ingatlah, tengoklah, bahwa semuanya bersujud, langit bersujud, matahari bersujud,
bulan bersujud, gunung bersujud, semuanya bersujud, burung bersujud, orang-orang bersujud, ikan bersujud. Lah, kok ada manusia yang menolak bersujud? Coba poinnya. Ya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu, kalau ada manusia nggak bersujud, ini diposisikan kayak tadi, barang-barang yang tidak berakal. Yang berakal saja, yang nggak berakal sujud, apalagi manusia. Karena man fis samawati wal ardh. Tentu Bapak Ibu, ada sinyal, ada isyarat. Oh, berarti semua makhluk itu Bapak Ibu hidup. Halo, semua makhluk hidup karena mereka bersujud, tentu dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Yang pasti Bapak, itu tanah bersujud, pohon bersujud, bebatuan bersujud, semuanya bersujud. Dan lagi pertanyaannya, lah kok manusia nggak mau bersujud? Bapak, tadi ada orang yang selama hidupnya ya nggak pernah bersujud, artinya tidak pernah merendahkan dirinya kepada Allah. Ada orang yang selama hidupnya nggak pernah bersujud, hanya maaf dangak, hanya apa? Dangak itu apa? Hah? Mengangkat kepala. Itu kan lambang kesombongan tuh. Nggak pernah menunduk Bapak Ibu. Ada nggak begitu? Ada. Contohnya ya Fir'aun. Itu dulu. Fir'aun yang dulu. Fir'aun sekarang ada nggak? Oh, ada juga tuh. Ada. Nggak pernah mau ngalah Pak. Ini bahasa kita yang paling gampang. Orang yang nggak mau sujud, itu artinya orang nggak pernah mau ngalah. Jangankan pada sesama Bapak Ibu, pada Allah pun nggak mau sujud, nggak mau merendahkan diri. Padahal Allah yang menghidupkan, yang ngasih segala-galanya. Jangankan maaf dengan istrinya, halo, Bu, Bapak ngalah nggak biasanya? Oh ya wes. Halo Pak, Ibu ngalah nggak biasanya? Enggak. Oh enggak. Selalu menang. Lalu menang Pak. Masya Allah. Ini poin penting Bapak Ibu ya. Ini poin penting. Kan saya dengar cah cilik mesti apa wong tua pengalaman loh. Itu pertanda orang tua yang nggak mau merendahkan dirinya di hadapan anaknya. Pada anaknya yang pintar-pintar Pak. Kita anaknya lebih pintar-pintar. Iya. Asalnya wong tua banyak pengalaman. Nah, ini Pak ditegur oleh Allah. Ya, rendahkan dirimu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekniknya tadi Pak Mok, Allah yang mengatur. Itulah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Semuanya merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang ada di langit apapun makhluknya, apalagi yang di bumi. Nah Bapak Ibu, kalau kita tadi sujud, halo, apa? Itu hanya eksperimen, latihan. Apa? Latihan. Latihan apa? Tadi merendahkan diri. Kapan? Pada waktu sholat. Itu umumnya sujud. Umumnya sujud pada waktu sholat. Yang di bangsa kita itu entah anak kecil, entah siapa. Ya, yang hamba saya Pak. Bila Bapak Ibu, Nabi itu dalam surahnya tidak boleh
Halo, dengerin ini fikih. Tidak boleh. Karena pejabat booking shop kalau depan itu nggak boleh, Pak. Pak, tidak boleh, Pak. Lah pejabat lah, ustadz lah yang nggak boleh booking. Ya, tak boleh. Yang paling depan shopnya, nggak boleh. Ini hukumnya hukum alamiah saja. Toko kaya di belakang. Ya. Nasib di belakang, di bawahnya tadi anak kecil yang masih ngompol barangkali. Gitu. Atau mungkin maaf Bapak Ibu ya, nanti orang banyak nih. Ya, pekerja baru kerja Pak masa kemeringat. Gitu. Maaf agak bau itu. Ya nasib. Kenapa? Itu hukum sujud. Nggak boleh tentang jumpa sujud Bapak. Nggak boleh. Booking Bu ya. Booking apa? Pesan tempat itu nggak boleh. Mau depan bagus silakan. Ya makan di sini Bapak Ibu. Makan duluan. Jangan apa nanti Bapak Ibu pejabat sok-sokan teko kari, belakang, dikawal lagi Masya Allah. Nah, itu hukum syariat Bapak Ibu ya. Nah, hukum negara nggak tahu ada protokoler ya, beda lagi. Pokoknya kali jalur ngarep Bapak Ibu. Ya, itu latihan kita, gimana kita bisa merasa rendah, ya. Lebih-lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihannya merendahkan diri daripada sesama manusia. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Sujudnya Ibu Bapak ada kalanya karena tau'an. Apanya tau'an? Taat. Apanya taat ini Bapak Ibu? Pilihan sendiri. Dengan kesadaran sendiri itu namanya taat Bapak Ibu. Sujudnya karena apa? Pilihan dan kesadaran sendiri itu taat.